Dalam perang modern, otomatisasi sistem senjata terus berkembang. Untuk penembakan senjata kendaraan tempur tidak lagi dilakukan secara manual, tapi dengan sistem kendali senjata jarak jauh atau Remote Control Weapon System atau RCWS. Keuntungan menggunakan RCWS adalah penembak terlindungi badan kendaraan tempur, serta penembakan bisa dilakukan dengan tepat dalam segala kondisi. Saat ini industri pertahanan swasta nasional sudah bisa mendesain dan memproduksi RCWS. Karena dibuat di dalam negeri, harga RCWS Respati jauh lebih rendah dibandingkan impor, yaitu sekitar 12 miliar rupiah. Sementara untuk buatan luar negeri bisa mencapai 18 hingga 20 miliar rupiah. Meski lebih murah, kualitas RCWS Respati setara dengan produksi luar negeri. RCWS Respati sudah dilengkapi alat pembidik malam, kamera pendeteksi panas tubuh, hingga laser pengukur jarak. Bahkan, RCWS ini juga sudah bisa mengunci sasaran secara otomatis. Ya, saat ini kita akan mencoba apakah sistem senjata RCWS buatan Respati ini bisa mengunci sasaran bergerak. Dan saat ini saya sedang bergerak dan terlihat bahwa saya masih berada dalam bidikan senapan ataupun sistem senjata dari buatan Respati ini. Kehebatan lainnya adalah pengembangan RCWS ini dilakukan secara mandiri di dalam negeri. Inilah yang membuat riset dan pengembangan memakan waktu cukup lama, yaitu sejak 2015 silam. Mas Tita, ini tuh nantinya ini adalah panel yang ada di dalam rampurnya. Siap. Artinya si penembak gak usah menongolkan badannya gitu ya, supaya dia terlindungi ya. Jadi ini panel operator yang akan kita pasang di dalam rampur. Jadi setelah ini penembakan dilakukan di dalam rampur tanpa harus keluar dari kendaraan. Nah ini kita coba belajar ininya Mas ya. Siap. Ini gimana ininya dipencet dulu? Nah, ini ada dead man switch Mas. Artinya harus dipencet supaya tidak ada pencet nggak sengaja. Oh, oke. Harus dipencet. Oke, ini ya. Habis itu tinggal digerakkan Ini ya. joysticknya. Ya. Oke, ini naik. Oh iya. Untuk kedepannya kira-kira pengembangannya sendiri akan seperti apa sih dari Mas sendiri untuk pengembangan RCWS ini? Apakah nanti akan dicoba meriamnya lebih besar lagi atau gimana? Ya sebetulnya arah ke depan ini kan memang weapon station yang automated ya. Artinya bisa berbentuk sentry gun, bisa berbentuk kaliber yang lebih besar, bisa juga fungsi lain misalkan tembak udara. Jadi memang pasar-pasar itulah yang memang sekarang menjadi tren dan kita sebetulnya inginnya mengarah ke sana nantinya Mas. Cuma untuk kesana kan mungkin harus ada lead bank juga, harus ada kerjasama juga. Itu lead bank dikerjakan sendiri? Kita sebisa mungkin terus melakukan Mas. Kalau kemudian terjadi kerjasama dengan angkatan maupun dengan Kemhan tentu sangat membantu. Tapi selama ini kita terus mencoba konsisten melakukan Mas. Nah itu menarik juga ketika mengembangkan RCWS ini pakai metode amati tiru modifikasi ya ternyata ya. Ya kebetulan pada saat kami mengembangkan ini tidak ada RWS yang bisa dibongkar untuk reverse engineering. Tapi kami punya karakter RWS yang kami amati. Punya luar, oh ternyata beratnya segini, kecepatannya segini, kemampuannya segini. Nah itu kami amati dan kita desain sendiri. Tingkat kandungan lokal sistem senjata ini sudah di atas 58%. Nilai ini bisa bertambah jika komponen pendukung sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Kolaborasi antar industri pertahanan dan industri pendukung adalah kunci penguasaan teknologi. Keniscayaan bahwa KKP ini akan coba mengabsen atau mendata dan itu nanti kita kolaborasi supaya tidak hanya satu industri pertahanan seperti Respati tapi mungkin yang lain-lain. Artinya tidak hanya sendirian. Saat ini Kementerian Pertahanan telah membeli 11 unit RCWS Respati. Jumlah itu terhitung sedikit dibandingkan dengan kendaraan tempur yang membutuhkan RCWS. Semoga pemerintah lebih berpihak pada industri pertahanan dalam negeri dibandingkan impor. Iwan Hermawan, Ricky Maulana, Jakarta.